Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan tersebut bukanlah sembarang nikmat, melainkan nikmat iman dan Islam. Saya bersyukur pada kesempatan ini saya dapat bertemu muka dengan teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Harapan saya, semoga yang akan saya sampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang bulan Ramadan, ada salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dimanapun mereka berada. Ibadah ini hanya diwajibkan pada bulan Ramadan dan dijadikan sunnah pada bulan-bulan lainnya. Apalagi jika bukan ibadah puasa. Sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi umat Muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut, kecuali orang-orang yang berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, yang artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud iman di sini adalah beriman kepada Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapan di sini maksudnya mengharap balasan dan pahala dari Allah, dan seseorang telah yakin dan ridho atas kewajibannya berpuasa serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah ashru amsalha ila 700 dha'fin." Qala Allah azza wa jalla,
illa sya'um fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan anak Adam untuknya, dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut, dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena amalan itu adalah untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan yang keempat, 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar dan dahaga seharian penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisra'ima farhatun 'inda fitrah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan yang kelima, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdullah bin Umar wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyam wal Qur'an yasfa'an lil 'abdi yawmal qiyamah yaqulu syam ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawati bin nahar fasafi'ni fi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil lail fasafi'ni fi qala fa yusafa'an. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah syafaat." Al-Quran berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berikanlah syafaat." Rasulullah berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hambanya yang taat dan ridho atas semua keputusannya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya uraikan tadi bermanfaat. Semoga kita di antara kaum mukminin yang bisa merasakan lezatnya ibadah, yang bisa menjadikan rasa ringannya semua tuntutan syariat. Dan semoga Ramadan menghantarkan kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah dan tidak berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah. Hidup sementara, waktu kita terbatas. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.